Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Harus begitu. Tapi nomor satu yang sekarang urgent adalah utang harus lunas. Gimana utang lunas? Dengan baca Quran. Ulangi lagi bos, takut-takutin bos. Iya, jadi kalau kita nggak baca Quran, ya siap-siap hidupnya gelap. Gelap di dunia, gelap di alam kubur. Alam kubur. Gelap, itu resikonya. Yang kedua, kalau tidak sedekah, terutama yang di hadis itu adalah sedekah subuh. Kalau kita sedekah subuh, enaknya dulu apa enggak enaknya dulu? Enaknya dulu, baru nyungsep. Jadi bersenang-senang dahulu, wajib kemarin tuh lah. Kenapa sih? Jadi bersenang-senang dulu, nyungsep kemudian. Enggak Haji Marko dong. Haji Marko bersenang-senang dulu, nyungsep kemudian. Udah terkabul, keliling Eropa, keliling. Ini lagi nonton nih Haji Marko sekarang. Dia nyungsep. Datang lagi bulan Maret 2025. Ada kesempatan. Alhamdulillah sekarang cair 460 miliar. Coba kalau dia nggak datang ke RDAY, nggak akan cair 460 miliar. Ya. Makanya kemarin kita diskusi Haji Marko, kita gimana ya bantu tamu-tamu RDAY, utangnya kita yang lunasin. Oke, kalau dia mau gimana maksudnya? Ya kalau nggak jadi tumbal jadi pesugihan. Nggak ada yang gratis. Kecuali kalau dia mau baca Quran sama sedekah, biar dia lunas sendiri, tanpa kita ikut campur Pak Haji. Oke, gue setuju. Ya udah kita tegesin. Coba bos ajarin bos. Makamnya juga sudah disiapin. Ya, udah. Sendiri. Ya, jadi kalau orang yang tidak sedekah subuh, karena datang dua malaikat. Yang datang bukan satu malaikat, dua malaikat yang tugasnya SOP-nya masing-masing. Yang satu untuk cross check yang sedekah subuh, yang satu cross check yang tidak sedekah subuh. Kalau Bapak Ibu tidak sedekah subuh, ditunggu sampai jam 00. Jam ini enggak sedekah, enggak, udah langsung doanya. Masuk malaikat yang doain jelek. Masuk langsung malaikat. Oh, tuh. Kemarin sudah tak kasih kelonggaran, sekarang enggak sedekah lagi. Langsung doa. Allah lenyapkan, binasakan harta, jatah rezeki orang yang enggan bersedekah hari ini. Jadi kalau dia tidak bersedekah, maka doanya adalah ini. Tuh Pak Bu, kata-kata binasakan itu yang ngeri tuh Pak. Punya rumah cicilan. Punya mobil cicilan. Punya motor cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Pecicilan. Iya, jadi kalau kehidupan kita selama ini dulu pernah kemudian mundur, habis, bahkan sampai kalau nol aja kan enak, kembali ke nol ya, minus ke dalam tanah sana, ambles. Nah, itu kita evaluasi, tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjalankan tertib yang Al-Qur'annya 3 tadi, penguatnya adalah hadis Nabi yang malaikat mendoakan kita setiap hari, bangkrut, gitulah ya. Secara tidak langsung gampang, binasa, bangkrut, karena enggan sedekah.
Kira-kira evaluasinya bener kayaknya ya? Bener. Banter Pak Haji. Ya, nih Pak Bu ya. Pada saat kita pengantin baru, kita udah mulai hutang. Coba bayangin Bu. Iya, udah nggak pernah baca Quran, nggak pernah sedekah subuh. Mosok baru anak 1, baru anak 2, baru anak 3. Oke lah, itu godaan lah. Ini ada yang umurnya udah 75 tahun suami istri cerai, betul gak? 75 tahun cerai, umur 80 tahun cerai. Aduh. Kenapa? Karena dia nggak sedekah subuh. Coba Bapak dan Ibu paksain supaya rumah tangga kita langgeng. Sama suami kita yang sekarang langgeng. Oke lah, sama suami yang kemarin masa lalu nggak apa-apa. Tapi yang sekarang kita paksain. Sedekah kita bikin kewajiban. Oke lah, suami kita ahli sedekah. Kita sebagai istri juga wajib tanpa sepengetahuan suami. Sedekah subuh. Transfer. Kirimin bukti transfernya ke admin Bu Ai. Atau nggak dikirimin juga apa-apa, yang penting sedekah. 100.000 dah buat syarat. Biar apa? Biar rumah tangga kita yang kedua ini langgeng sama suami kita yang sekarang. Sama suami yang pertama mungkin kita udah pisah, nggak apa-apa lah. Tapi sama suami yang kedua langgeng. Bisa lah. Harus. Masa kita mesti pisah lagi sama suami yang kedua. Yang pertama kan kita udah pisah. Janganlah. Jadi Ibu nyolong star. Tanpa sepengetahuan suami. Sedekain. Wajib. Bisa Bu? Iya. Apa yang bikin suami kita yang kedua kok setia sama kita ke ibu-ibu? Karena alat kelaminnya ibu pulen. Kok pulen? Legit. Plus modifikasi. Ada suronnya. Ada speakernya. Wow keren. Lanjut Bos. Gue cuman supaya gak ngantuk aja gue. Ayo dah. Takut-takutin Bos. Iya. Itu adalah penyebab kita bangkrut. Takut-takutin Bos. Jadi kalau kita terus-menerus mempertahankan kebiasaan kita yang seperti itu, enggan baca Quran dan enggan sholat sedekah subuh, maka pasti untuk mencapai hajat usaha kembali itu sangat mustahil. Kebiasaannya harus dipotong. Dimulai dari sekarang kita paksa. Boro-boro mau sedekah Pak Haji untuk makan aja. Bayar listrik. Susah. Nah, ucapan adalah doa. Paksain. Bisa. Pasti bisa. Pasti. Nah, caranya apa maksa itu? Kalau kita ternyata sampai hari ini masih bisa makan, berarti kita masih bisa sedekah. Kalau kita masih bisa makan, berarti kita masih bisa sedekah. Apa itu bentuknya sedekah? Paksain kalau kita masih mampu makan sehari 3 kali, paksa. Kalau belah semangka berarti ya setengahnya. Kita paksa untuk sedekah. Sedekah dulu. Tapi kalau kita sedekah, maka dijamin Allah di Al-Qur'annya, usaha kita, tijarah kita, lan tabur. Tidak pernah mengalami kerugian. Tidak pernah mengalami Kebangkrutan. Nah, jadi kalau sedekah subuh, kata Nabi Rasulullah SAW menyampaikan, malaikat itu mendoakan kita. Doanya sangat positif dan itu manjur. Doanya malaikat masa nggak manjur? Setiap hari kalau kita sedekah maka malaikat pasti mendoakan. Jadi seberapapun itu bukan seikhlasnya tapi semaksimal kemampuan kita. Paksa itu maksimal.
Kalau seikhlasnya itu seenaknya, semaunya. Nah, gitu. Jadi nanti kata Pak Haji, hasilnya juga seenaknya. Hasilnya juga seikhlasnya. Kalau kita sedekah, maka malaikat mendoakan kita, Allah ganti sedekahnya. Lipat gandakan hartanya. Jadi sedekah diganti, lipat ganda hartanya, diperbanyak rezekinya yang barokah, doanya yang baik-baik. Bu, pertanyaan nih, kalau ibu nggak sedekah subuh, masuk grupnya RDAE, kalau saya keluarin sakit hati gak bu? Enggak, walaupun saya kejam jangan sakit hati, karena kan yang bisa nolong ibu sedekah subuhnya doang, ya kan? Nanti kalau udah sedekah subuhnya udah stabil, siapa yang gak baca Quran keluarin dari grup. Jadi kita enak grupnya kecil tapi solid ya. Daripada banyak yang diomongin apa? Kan alat kelamin ibu saya pantau pakai NCB. Connect sama saya. Jadi pada saat ibu gak baca kan NCB-nya jeplak, cetak. Haji Marco sebagai petugas PLN, tolong dong naikin NCB-nya ibu, naikin Haji Marco. Jadi kan kelihatan yang online apa enggak Pak Haji ya? Iya. Kita udah sistemnya online aja deh. Pokoknya yang gak sedekah subuh, keluarin. Yang gak baca Quran jam 00, keluarin. Memang belum kejam tapi menujunya ke sana gitu loh bos. Biar apa? Biar kita nanti umrohnya bareng. Naik hajinya, visa furodanya bareng. Nanti kita di surganya bareng. Masa kita di neraka bareng. Ngobrol-ngobrol di neraka. Ya, nggak mau ah. Di surga, kongko-kongko di surga. Bersama grup anggota RDAY. Misalkan Vita Ranger. Grup Vita Ranger. Misalkan grupnya sedekah subuh RDAY. Misalkan grup seminar 56. Kan kita enak ya betul? Betul Haji. Gitu. Jangan masuk neraka bareng-bareng. Enggak. Paksain ya sedekah subuh ya. Paksain. Memang agak kejam. Tapi lihat hasilnya Pak. Ayo bos, takut-takutin lagi bos. Mumpung dia udah mulai pada takut. Mumpung udah pada mulai takut tuh dia. Iya. Jadi kalau judulnya kehidupan di alam kubur. Jadi wajib ya. Jadi gampang. Jadi amalan yang kita kaji malam hari ini hanya satu surat saja ya. Nanti tanya jawab. Satu surat dan satu hadis. Itu kan ada kan berarti kan yang disampaikan Pak Haji adalah suratnya pun hanya ayat yang satu ayat saja. Bos, YouTube gue paksain suruh sedekah subuh, penontonnya turun dari 200 jadi 185. Bisa gitu ya? Berarti yang nonton tadi setan. Bukan itu, bukan orang. Kan tadi kita ngomong lucu-lucu, penontonnya 200. Pada saat saya bilang paksain sedekah subuh, langsung turun jadi 185. Pak Haji gara-gara ngomong sedekah subuh jadi penontonnya turun loh 185. Ya kan yang tadi 15 berarti setan. Lucu juga nih YouTube. Katanya wajar lah naik turun. Iya. Jadi bos. Kita Paksain. harus yakin ya. Yakinnya harus bulat. Amalkan dengan keyakinan penuh. Kalau kita yakin satu ayat ini saja, tapi tidak usah diwiridkan. Dihayati saja bahwa yang namanya baca Quran, sedekah subuh itu suatu kewajiban kita untuk kita hajat terkabul. Untuk hajat terkabul wajib baca Quran, sedekah subuh. Karena Allah sudah teken kontrak. Kontrak, udah ada kontraknya Pak, Bu. Teken kontrak bagi yang tidak
sedekah. tidak sedekah subuh, tidak baca Quran, tidak dijamin usahanya. Tidak ada garansi, tidak ada asuransinya. Ya, Saya mau Bapak dan Ibu kayak tamu RDI orang Indramayu. Dia dagang pecel lele dari jam 2 sampai jam 5 sore. Alhamdulillah untung bersihnya 2 juta. Dia meraktekin ilmu RDI baca Quran sama sedekah subuh. Orang Indramayu. Awalnya waktu datang kemari utang 400 juta. Sekarang alhamdulillah bisa lunas dagang pecel lele dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Di Indramayu Iya. Untung bersih 2 juta. Untung bersih 2 juta. karyawannya sudah digaji. Karyawannya udah digaji ada 7 orang. Dia tinggal duduk aja. Jadi dia kalau udah habis sholat isya nih tadi, dia udah tidur nih sekarang. Untuk nanti malam dia bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Coba Bu, masa tamu RDI yang kayak gitu nggak banyak, harus banyak dong. Jadi Bapak dan Ibu isinya cuman istirahat. Karena saya mau Bu, Pak maaf ya. Orang yang baca Quran umurnya panjang sampai di atas 100 tahun. Jadi ibu sama bapak bisa dampingin anak, cucu, buyut, bahkan canggah naik ke pelaminan ibu jadi saksi. Tapi nggak pakai kursi roda, tapi pakai kaki, jalan kaki gitu. Iya. Kok Pak Haji ngomong begitu? Lah kemarin kan ada yang privat tuh. Hari Sabtu, malam Minggu, Siti Habibah. Yang dari Jakarta Barat. Neneknya umurnya di atas 100-105 tahun. Hobinya mandi jam 00 sama baca Quran. Sama sedekah subuhnya nggak bolong. Umurnya 105. Nggak pikun dan nggak rabun. Baca Quran masih bisa dia. Nah coba Bapak dan Ibu saya maunya begitu nih kita kompak. Yang nonton YouTube dan yang nonton TikTok dan yang hadir. Jadi kita hampir tiap tahun nanti reuni di Mekah dan Medina. Nggak usah bayar, semua yang bayar kita. Gitu loh. Tinggal Ibu, Pak Haji, aku anggota RDI ya udah masuk. Pakai travelnya apa sih Pak Haji? Kita paksain pakai maktur. Kan travelnya mahal, kan saya yang bayar. Ibu tinggal ngikut doang kok. Maktur tahu kan travel maktur? Terkenal gak? Ya. Nah artis, nanti kita bareng-bareng artis. Tahunya mereka maktur. Kita pakai maktur aja ya. Murah kok. Umrohnya 55 juta. Ya nggak apa-apa, tapi kan hotelnya mewah. Dekat Mekah Madinah. Nanti kalau yang haji kita bayarnya 1 miliar. Tapi bisnis. Jadi kakinya nggak selonjor. Jadi bapak dan ibu bisa tidur di atas. Yang bayar kan saya bukan bapak. Ngapain mahal-mahal? Nggak ada mahal. Harus yang lebih enak. Karena bapak dan ibu udah maksain baca Quran. Maksud nggak dapat hadiah yang bagus. Baca Quran. Nanti kan Allah bilang ada aja jalannya. Naik pesawatnya bisnis. Karena 12 jam. Paling cepat 9 jam. Gitu. Jadi nggak transit-transit di Daha, nggak transit di Dubai, enggak langsung. Makannya juga enak, ada sayur lodeh ya, ada pecel lele. Ya kan Garuda gitu loh bos. Bisa? Ya. Jadi baca Quran paksa ya? Ya. Iya.